adik-adik, apa kabar? Lause tetap berharap adik-adik di rumah selalu sehat ya. Nah, karena sekarang hari Minggu kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke? Tapi sebelum itu, Lause mau cek dulu, adik-adik sudah mandi belum? Sudah bawa Alkitabnya? Nah, kalau sudah, yuk mari sama-sama kita duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya. Halo Nino, selamat pagi. Selamat pagi, Ma. Mama, semalam Nino mimpi yang luar biasa. Nino bermimpi kalau semester ini Nino mendapat ranking 1 di kelas. Wah Nino, itu mimpi yang sangat indah. Dan Mama pasti berharap kamu bisa mendapat ranking 1 di tahun ini. Bagaimana caranya, Ma? Selama ini kan Nino tidak pernah dapat juara. Nino tidak mungkin mendapat juara 1 di kelas. Coba lihat Mama, anak Mama yang paling ganteng. Mama percaya kalau Nino itu rajin belajar, rajin membaca, anak Mama pasti bisa dapat ranking 1 semester ini. Gini deh, supaya nanti Nino semangat lagi belajarnya. Nino tahun ini akan Mama belikan sepeda kesukaan Nino selama ini. Bagaimana? Wah, beneran ya, Ma? Iya, Mama janji ya. Mama janji. Tapi Nino harus semangat belajar, rajin membaca, dan tidak boleh malas-malas. Oke? Baik, Mama. Iya. Nanti kalau Mama belikan Nino sepeda, Nino mau sepedanya yang kecil, tapi bisa dilipat. Ayo Nino, semangat, semangat, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengerjakan tugasnya. Ayo, jangan menyerah. Semangat Nino. Janji yang diberikan mamanya kepada Nino mempercayai janji itu. Nino yakin bahwa mamanya akan memberikan dia sepeda karena selama ini mamanya berjanji dan mamanya selalu menepatinya. Nah, adik-adik, sekarang Allah juga menepati janjinya kepada setiap anak-anaknya. Mari sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana Allah menepati janjinya kepada anak-anak yang dikasihinya. Ayo adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau sama-sama mendengar cerita dari Alkitab tentang Simeon yang bertemu dengan seseorang. Siapa ya? Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, betul. Bayi Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab Lukas pasal 2, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-40. Di sebuah kota bernama Yerusalem tinggal seorang yang bernama Simeon. Simeon adalah orang yang mengasihi Allah. Allah berjanji kepada Simeon, yaitu janjinya yang sangat istimewa, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan juru selamat yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Simeon percaya akan janji Allah itu. Dia terus menunggu untuk bertemu dengan juru selamat itu. Dia tahu bahwa Allah selalu menepati janjinya. Simeon bertambah tua, tetapi dia tetap menunggu dan percaya bahwa suatu saat dia akan benar-benar bertemu dengan Yesus, sang juru selamat dunia. Suatu hari Roh Kudus memimpin Simeon untuk pergi ke bait Allah. Dan pada saat itu adik-adik, Maria dan Yusuf datang ke bait Allah juga bersama dengan bayi Yesus. Mereka membawa bayi Yesus untuk mempersembahkannya kepada Tuhan.
Maria, Yusuf, dan bayi Yesus masuk ke dalam bait Allah. Simeon mendatangi mereka lalu menggendong bayi Yesus. Simeon sangat senang karena janji Allah sudah ditepati. Dia akhirnya bertemu dengan bayi Yesus, bayi yang sangat istimewa, sang juru selamat yang dijanjikan Allah sejak lama. Simeon lalu memuji Allah dan berkata, "Sekarang aku sudah siap mati, karena aku sudah bertemu dan melihat langsung bayi Yesus yang Allah sudah janjikan kepadaku. Dia adalah juru selamat dunia dan kemuliaan bagi umatnya Israel." Maria dan Yusuf mendengar perkataan Simeon tentang bayi Yesus, dan mereka sadar bahwa bayi Yesus adalah bayi yang sangat istimewa. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, dan Yesus datang ke dalam dunia. Allah benar-benar menepati janjinya yang istimewa kepada Simeon. Simeon sangat bersyukur dan senang karena Allah menepati janjinya, dan dia sudah melihat sendiri bayi Yesus. Yesus sang Mesias, sang juru selamat yang menebus dosa semua orang di dunia ini. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini memberitahu bahwa Allah menepati janjinya kepada Simeon. Simeon bisa bertemu dengan bayi Yesus. Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, sama seperti Simeon yang sudah bertemu dengan bayi Yesus dan sudah percaya pada janji Allah, pada hari ini kita juga mau belajar untuk percaya pada janji-janji Tuhan dan mengucap syukur padanya. Kira-kira apa aja janji Tuhan pada kita? Ketika kita sedang merasa sendirian dan kesepian, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong dan melindungi kita. Dia akan menjaga kita. Ketika kita sedang merasa sedih, Tuhan berjanji bahwa Dia yang akan memberikan penghiburan buat kita. Ketika kita sedang lemah, Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan juga sudah menepati janjinya dalam kehidupan adik-adik. Tuhan berjanji untuk menemani adik-adik semua. Sama seperti keluarga. Ada papa mama, kakak adik, om tante, kakek nenek, dan teman-teman adik semua yang menemani kehidupan adik-adik kan. Tuhan menolong kita ketika kita sakit. Kita berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan pada kita. Kemudian kita bisa kembali beraktivitas lagi. Kita bisa ke sekolah, kita bisa bermain, pokoknya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Dan Tuhan juga sudah menepati janjinya yang paling istimewa terhadap kita, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, adik-adik. Karena itu, adik-adik semua, pada hari ini kita juga mau berterima kasih pada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah menepati janji-janjinya kepada kita. Sama seperti Tuhan sudah menepati janjinya kepada Simeon. Yuk, kita berdoa, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah menepati janjinya kepada kami, yaitu dengan akhirnya seorang penolong untuk kami, seorang juru selamat untuk kami, yaitu Yesus Mesias. Bantulah kami Tuhan agar kami bisa terus selalu mengucapkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bantulah kami juga agar kami juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada semua orang yang kami kenal, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Teman
teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 68a. Bunyinya seperti ini ya teman-teman. Terpujilah Tuhan. Teman-teman sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Teman-teman dihafalkannya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, art and craft kali ini kita akan membuat lilin. Tapi lilin ini tidak bisa terbakar loh, karena lilin ini terbuat dari kertas. Lilin ini akan kita pakai untuk acara Natal pada minggu depan. Inilah bahan-bahannya. Karton ukuran 10x12, kemudian kertas hijau, merah, dan juga karton kecil sedikit, lem, spidol, dan juga gunting. Cara membuatnya, pertama-tama kita membuat lidah api dulu. Seperti ini dari karton kecil ini kita gambar lidah api seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah itu kita ambil kertas yang warna hijau ini, kita lipat 4. Kita lipat sama rata jadi 4. Kemudian kita gambar daun. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama, adik-adik, kertas merah yang kecil ini adik-adik juga lipat jadi 4 ya. Setelah itu adik-adik gunting tadi daunnya ini kita gunting. Setelah ada polanya, tadi adik-adik bikin pola dulu ya, bikin pola buat daun. Kemudian kalau adik-adik yang masih kecil kan belum bisa menggunakan gunting ya, minta tolong sama mama atau papanya ya untuk membantu. Jangan pegang gunting sendiri ya adik-adik ya. Nah, jadilah daunnya ada 4 ya. Setelah itu ini juga sama, langsung mau bikin lingkaran. Setelah toko 4, usah buat bulatan ini. Oke, jadi deh. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, ini lidah api kita warnain ya adik-adik ya. Kita ambil pensil warna, terserah adik-adik mau warna apa. Tapi lo pilih di sini warna kuning untuk yang di tengah. So kasih warna kuning. Kemudian yang di luarnya lo kasih warna oranye. Yang di luarnya sini ya adik-adik ya. Nah, untuk yang luarnya depan lo mau kasih warna merah. Setelah selesai diwarnain akan seperti ini bentuknya adik-adik. Jadi ada bentuk seperti lidah api, kemudian di ujungnya ada sedikit warna putih. Ini tidak diwarnain ya adik-adik ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil kertas kartonnya, kita mau lem. Seperti ini ya. Setelah dilem jadi tabung seperti ini adik-adik, kita ambil daunnya. Kita mau lem daun ini di lilin kita ya. Kita lem daunnya sini, terserah adik-adik mau lemnya di sebelah mana, bebas ya. Nah, kalau rasa seperti ini. Kemudian rasa ambil bola-bola yang warna merah ini, kita lem juga ya adik-adik ya, dan kita tempelkan di tengah-tengahnya ini. Kita tempelkan bola-bolanya yang terakhir. Setelah itu kita akan lem lidah apinya.
dilem di bagian belakang, kemudian kita tempel di sini. Nah, jadi deh lilinnya adik-adik. Lilin ini akan kita pakai minggu depan untuk acara Natal di dalam ibadah sekolah minggu via Zoom. Selamat membuat adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ya sekolah minggu kita. Ingat, hafalkan ayat hafalannya dan kerjakan kegiatan aktivitas yang diberikan tadi. Dan jangan lupa, berdoa terus, percaya Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Amin.